Nelson adalah seorang anggota tentara militer Amerika yang sedang cuti. Di pagi itu, terlihat Nelson dan keluarganya sedang merapikan barang-barang karena mereka baru pindah rumah. Tapi di situ, tiba-tiba Nelson melihat berita di televisi yang menayangkan tentang peristiwa serangan teroris di Amerika menggunakan sebuah pesawat. Dan pesawat tersebut pun menabrak gedung WTC di pusat kota New York. Melihat kejadian itu, Nelson langsung bergegas pergi menuju markas militer Amerika Serikat. Saat sampai di sana, ia meminta pada komandannya untuk diikutkan kembali bertugas. Tapi komandan itu melarang Nelson ikut karena ia sedang cuti. Dan seandainya Nelson kembali bertugas pun, ia tetap tak bisa ikut karena telah dipindah tugaskan untuk bekerja di dalam kantor. Nelson kemudian pergi menemui anggotanya. Di sana, ternyata mereka semua sedang menonton berita penyerangan teroris tadi. Lalu salah satu anggota Nelson yang bernama Dil mengungkapkan kekesalannya dengan menyindir Nelson. Ia mengatakan kalau seandainya Nelson tak dipindah tugaskan, maka tim mereka pasti akan utuh seperti dulu dan mereka pasti akan bisa menjalankan misi kali ini. Tapi sayang, semenjak Nelson pindah tugas, maka otomatis tim mereka pun dibubarkan. Mendengar itu, Nelson lalu berjanji akan membentuk lagi timnya seperti dulu dan akan membawa mereka semua kembali ke medan perang. Kemudian salah satu anggotanya yaitu Sergeant Spencer pergi menemui sang komandan untuk meminta izin agar Nelson dapat kembali menjadi kapten dan memimpin tim mereka lagi. Setelah diskusi panjang, akhirnya sang komandan pun setuju. Lalu memberitahu bahwa Nelson diizinkan kembali memimpin timnya untuk misi ke Afghanistan. Malam hari sebelum berangkat, Nelson, Spencer, serta Dil berpamitan pada keluarga mereka masing-masing. Don't wish for what you don't want. Yeah, I do. And say you're coming home. You understand? I need to hear you say. You can't, baby. It's bad luck. I'm coming home. Special Forces doesn't have thermals. Army wasn't expecting this. I'm not doing your dirty work for you. I'll love you when you get back. Marcia, Leaving? yeah, I gotta go. Hey, you know I love you, right? Hey, and I'm kind of running out of time, so I mean, I have 2 hours. I'll be please. Go wake up the kids. What I signed up for. They don't. Keesokan harinya, mereka semua pun berangkat. You see those Quonset huts? Those are for the team. Don't salute in country. That guy's definitely not my friend. Fuck it. Heads up. I hear the weather here doesn't change until June. 5:15 left outside the tent. Loves it. Sesampainya di sana, Nelson dan Spencer lalu diperintahkan untuk pergi menemui para pasukan lokal Afghanistan yang dipimpin oleh seseorang bernama Dostum. Di misi tersebut, Nelson serta timnya harus bisa bekerja sama dengan pasukan lokal itu untuk menghancurkan markas Taliban. Nelson juga diberi batas waktu untuk menyelesaikan misi tersebut dalam waktu 6 minggu. Tapi di situ, Nelson mengatakan kalau misi ini harus bisa selesai dalam waktu 3 minggu. Karena menurut informasi yang ia peroleh dari rekannya di Rusia, di pertengahan bulan November ini salju akan mulai turun. Dan bila salju turun nanti, maka pasti para pasukan Taliban akan lebih menguasai medan perang tersebut. Setelah rapat selesai, Nelson serta timnya pun bersiap untuk pergi ke medan tempur. Dan misi menghancurkan markas Taliban pun dimulai. 5 we are clear for take. Silver wings of honor, 100 men protected in rain. This is 1213. Visibility is deteriorating. Blind alley. Hang on! We're descending. Roger that. Wheels down. 2 minutes. 2 minutes! 2 minutes! Here we go!
Malam hari satu persatu mereka segera turun dari helikopter. Di tengah gurun yang begitu gelap, mereka tiba-tiba aja melihat dua orang mencurigakan berjalan mendekat. Nelson sebagai kapten lalu menyuruh anggotanya untuk langsung menangkap kedua orang tersebut. Namun mendadak muncul teman-teman dari kedua orang tadi yang langsung mengepung pasukan Nelson. Beruntung salah satu dari mereka menyadari bahwa tim Nelson tersebut adalah tamunya Dostum yang harus mereka jemput. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, tim Nelson akhirnya sampai di markas Dostum. Di sana, para pasukan itu menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu karena pimpinan mereka, yaitu Dostum, belum datang. Setelah sekian lama beristirahat, kini giliran Nelson berjaga sendirian. Siang itu, saat keadaan terlihat tenang dan aman, Nelson merasa aneh karena tiba-tiba pasukan Dostum menembakkan senjata mereka seakan-akan sedang terjadi peperangan. Tim Nelson yang sedang istirahat pun panik dan berlarian keluar karena mereka mengira para pasukan Taliban telah menyerang. Namun setelah suara gemuruh tembakan yang cukup lama itu selesai, mendadak muncul sebuah pasukan. Ketika Nelson menanyakan pada salah satu orang di sana, ternyata pasukan tersebut adalah pasukannya Dostum. Mengetahui hal itu, Nelson pun langsung menyambutnya dengan hangat dan mereka semua segera masuk ke dalam ruangan. Di dalam sana, kedua pasukan tersebut berkumpul untuk merencanakan misi mereka nanti. Sebelum memulai rapat, Nelson di situ memberikan hadiah pada Dostum, mulai dari makanan kuda sampai minuman alkohol yang berasal dari Rusia. Melihat kebaikan hati tentara Amerika tersebut, Dostum pun menerimanya dengan baik. Namun saat Nelson meminta informasi tentang di mana lokasi para pasukan Taliban menyimpan senjata mereka, di situ Dostum malah menolak memberitahu, lalu berkata kalau ia tak mau memberikan informasi apapun pada Nelson dan lebih percaya pada Spencer. Dostum menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata mereka. Dostum lalu menjelaskan alasan kenapa ia tak mau berbicara pada Nelson adalah karena Nelson dan semua pasukannya memiliki mata seorang pembunuh, kecuali Spencer. Dostum curiga dan khawatir bila nanti anggota Nelson mengkhianati mereka. Dostum di situ bertanya, sudah berapa banyak orang yang pernah mereka bunuh dengan mata pembunuh itu? Nelson pun menjawab, jika Dostum mau tahu seberapa banyak dia bisa membunuh orang, maka tunjukkanlah padanya di mana markas Taliban berada. Pasti ia akan membantai dan menghancurkan mereka semua. Setelah mendengar penjelasan Nelson yang sangat meyakinkan, akhirnya Dostum memutuskan untuk mempercayai mereka dan bersedia mengantarkan mereka semua ke markas Taliban. Sebelum berangkat, Dostum hanya memberikan mereka 6 ekor kuda untuk menuju medan tempur, yang artinya dari 12 anggota Nelson itu harus dipecah menjadi 2 tim. Nelson sebagai kapten pun menugaskan Sersan Spencer agar menyusulnya nanti bersama yang lain, sementara dia dan 5 anggotanya akan pergi terlebih dahulu dengan pasukan Dostum. Kemudian misi mereka di Afghanistan pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya dari atas bukit itu mereka semua bisa melihat markas persembunyian Taliban yang menjadi target utama mereka. Tapi karena jarak mereka masih sangat jauh, Nelson pun merasa kesulitan untuk menginformasikan ke markas tentang titik koordinat bom yang akan dijatuhkan nanti. Nelson lalu meminta Dostum untuk mendekat sedikit lagi, namun Dostum melarang karena di sana terlalu berbahaya. Ia hanya mengizinkan Nelson untuk meluncurkan bom dari titik mereka sekarang. Akhirnya, mau nggak mau, Nelson terpaksa mencoba. 4-3 over. Roger, drop when ready. Alpha 595, I copy. दोस्तों बस खड़ा है नहीं पहने Ternyata bom yang telah dijatuhkan tadi semuanya meleset. Tak ada satupun yang berhasil mengenai musuh. Akhirnya para pasukan Taliban di bawah sana pun menyadari keberadaan Nelson dan langsung menyerang mereka. Di kondisi menegangkan itu, tiba-tiba Nelson langsung berlari maju ke depan sendirian untuk melihat lebih jelas titik koordinatnya dan segera meluncurkan bom lagi. You ready for new coordinates? 3, 9, 6. Man.
Danger close, Cap! Move back! Move! Setelah mereka semua berhasil, Dostum melarang Nelson untuk turun mengepung markas Taliban tersebut karena masih terlalu beresiko. Dostum juga menjelaskan bahwa jumlah pasukan Taliban itu sangatlah banyak, yaitu sekitar 4.500 orang. Bom tadi belum tentu mengenai mereka semua, dan pasti jumlah pasukan Taliban di sana masih sangat banyak. Akhirnya tim Nelson dan pasukan Dostum memilih mundur terlebih dahulu untuk menyusun rencana selanjutnya. Keesokan harinya, Dostum kembali mengantar Nelson ke lokasi markas pasukan Taliban yang lain, yaitu tempat persenjataan mereka. Dari atas itu, Nelson kembali memberikan titik koordinat peluncuran bom. Setelah berhasil menghancurkan pertahanan depan musuh, Nelson kaget ketika melihat para pasukan Taliban memiliki sebuah tank. Dostum dan pasukannya pun langsung maju menyerang. Rookie 99, your drop. Sorry, I'm out of fuel, sir. I'm out. Michael's coffers based on it. Давай, марши! Термогены! У вас больше! Let's go! Fall back! Benny, you okay? Setelah peperangan berakhir, di tempat peristirahatan, Nelson menemui Dostum yang sedang menghubungi seseorang. Nelson datang ke situ untuk meluapkan kekesalannya karena ia merasa telah dibohongi. Ia tak pernah diberitahu kalau pasukan Taliban ternyata memiliki cadangan persenjataan canggih seperti tank. Nelson sebenarnya cuma ingin Dostum jujur padanya. Ia menganggap bahwa masih banyak informasi tentang Taliban yang Dostum tutup-tutupi. Mendengar semua ucapan Nelson tersebut, Dostum lalu meminta Nelson untuk tetap mempercayainya. Ia juga mengatakan bila Nelson hanya mengikuti emosinya dan terburu-buru dalam menyerang Taliban, maka ia tak akan berhasil. Karena dalam perang, bukan hanya mengandalkan senjata canggih aja, melainkan harus memiliki jiwa kesatria. Mendengar semua ucapan Dostum itu, Nelson pun seperti mendapat sebuah teguran. Ia hanya bisa terdiam, seakan perkataan Dostum barusan membuat pikirannya kembali jernih. Malam hari saat Nelson sedang tidur, tiba-tiba Dostum membangunkan dan lalu memperlihatkan Nelson sebuah peta. Di peta itu, Dostum menunjukkan di mana titik lokasi suplai persenjataan pasukan Taliban. Namun Dostum juga menjelaskan kalau lokasi tersebut sangatlah berbahaya, karena jalan yang harus mereka lewati untuk sampai ke sana adalah sebuah tebing curam. Pagi hari Nelson mengumpulkan dan memberikan arahan pada seluruh anggotanya. Nelson lalu meminta 3 orang anggotanya untuk pergi menghancurkan tempat suplai persenjataan Taliban karena lokasi di sana yang gak memungkinkan untuk dilewati banyak orang. Setelah mendengar arahan sang kapten, salah satu anggotanya yang bernama Dil pun bersedia ditugaskan untuk pergi ke sana bersama 2 orang anggota lainnya. Di sisi lain, Sersan Spencer telah sampai setelah kembali dari misinya. Tapi karena setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tak terbiasa menunggangi kuda, Spencer pun encok. Namun di hari itu, misi harus tetap dilanjutkan. Akhirnya mau gak mau, Spencer juga harus ikut berperang. Setelah sampai di tempat musuh, mereka semua langsung menyerang. Tapi saat sedang memeriksa keadaan di sana, Follow him! Move!
Setelah serangan pertama itu berhasil, hari demi hari pun berlalu. Mereka semua terus melanjutkan rencana penyerangan selanjutnya. Tim Deal yang sebelumnya dikirim untuk menyerang jalur supply, ia pun segera pergi kembali bergabung dengan tim Nelson setelah berhasil menghancurkan sebagian persenjataan musuh. Di sisi lain, di tempat tim Nelson yang sedang mengintai markas pasukan Taliban selanjutnya, setelah cukup lama mengamati, Sersan Spencer lalu mengabarkan Nelson kalau markas pusat telah mengirim pasukan tambahan untuk membantu mereka menghancurkan wilayah utara Taliban yang bernama Mazar al-Sharif dan sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sersan Spencer juga memberitahu jika pasukan bantuan tersebut dibantu oleh pasukan lokal Afghanistan lain yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Atta. Oke, penjelasan sedikit ya guys. Jadi di Afghanistan itu setiap wilayahnya ada pasukan lokal masing-masing yang saling ngerebutin wilayah kekuasaan. Dan selain merangin pasukan Taliban, sesama pasukan lokal di sana kadang sering berselisih dan kadang juga sering bekerja sama. Kita lanjut lagi. Mendengar kabar itu, Nelson teringat kalau Dostum sebelumnya pernah memberitahu bahwa Jenderal Atta tersebut adalah musuhnya. Ia pun khawatir bila mereka berdua bertemu nanti justru malah akan terjadi peperangan baru yang mengacaukan rencana mereka. Esok hari sebelum memulai penyerangan, Nelson menemui Dostum dan memberitahukan kabar tentang Jenderal Atta yang akan membantu mereka nanti. Mendengar itu, Dostum langsung marah. Ia tak terima bila Atta ikut campur di daerah kekuasaannya. Ia juga kecewa karena Nelson tak memberitahukan kabar itu sejak awal. Nelson kemudian berusaha menenangkan Dostum dengan mengatakan bila nanti pasukan Atta berhasil menyerang sisi utara, maka mereka akan jadi lebih mudah menghancurkan sisi-sisi lain. Namun di situ Dostum terlihat sudah begitu kecewa. Ia pun memutuskan untuk berhenti membantu tim Nelson dan pergi. Melihat kelakuan Dostum itu, amarah Nelson langsung memuncak. Ia lalu mengatakan selama ia berada di sini, Nelson sudah menganggap Dostum sebagai gurunya sendiri. Karena semenjak mereka berdua bersama, Nelson merasa perlahan berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi setelah melihat Dostum mundur hanya gara-gara masalah pribadinya, Nelson lalu mengungkapkan rasa kecewanya dan mengatakan dengan atau tanpa bantuan Dostum, ia akan tetap melanjutkan misinya. Beberapa waktu kemudian, Nelson mengumpulkan seluruh timnya untuk memberikan arahan. Ia mengingatkan jika misi kali ini pasti akan lebih berat karena Dostum dan sebagian pasukannya tak lagi membantu mereka. Maka dari itu, Nelson mengumpulkan mereka semua untuk memberitahu bahwa siapapun yang ingin pulang atau mundur, maka Nelson akan mengizinkannya. Namun, bila mereka masih ingin tetap di sini dan melanjutkan misi, maka mereka bisa ikut dengan Nelson melawan Taliban walaupun kemungkinan kalah tanpa bantuan Dostum sangatlah besar. Mendengar ucapan sang kapten, mereka semua memilih untuk tetap setia bersama Nelson dan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka karena tak ingin melihat kejadian penyerangan gedung WTC sebelumnya terulang kembali. Esok hari setelah mematangkan rencana, mereka semua kemudian bersiap di posisinya masing-masing. Siang itu, Nelson berjalan menunggangi kuda bersama salah satu anggotanya. Dari atas tebing, terlihat seorang sniper yang sedang mengarahkan senjata pada Nelson. Namun di sisi lain, tim Nelson juga telah bersiap untuk menembak. Hold to left. Good hit. Setelah musuh berhasil dilumpuhkan, Nelson kembali memberikan perintah dan melaporkan titik demi titik koordinat sasaran bom yang akan dijatuhkan. Lalu ketika sasaran sudah terkonfirmasi, bom demi bom pun dijatuhkan. Nice shot, Chief. Tak lama setelah itu, terlihat sekelompok pasukan Taliban datang ke tempat persembunyian Spencer sambil menyatakan kalau mereka telah menyerah. Spencer dan semua anggota timnya pun kaget serta merasa aneh melihat kedatangan mereka. Ia curiga karena tak mungkin pasukan berani mati seperti Taliban itu bisa dengan mudah menyatakan kekalahannya. Namun ketika Sersan Spencer serta yang lain mendekati mereka,
Hal! Oh, come on, buddy, come on. Beruntung Spencer berhasil selamat. Tapi di situ dia mengalami luka parah dan harus segera mendapat pertolongan. Di sisi lain, di tengah peperangan yang sedang berlangsung, tiba-tiba Dostum kembali datang bersama pasukannya. Hasan, yalla! What the fuck is that? Come on, bantu! Hey, movement. Let's roll, boys. Let's... Going back! Back to the horses! Go! Taliban! On the top now! I will not be over! Good copy, 595, but we are not. Stand close, bro! 4-6! Major close. 20 seconds. Melihat sebagian pasukan Dostum diserang, Nelson pun langsung maju membalas serangan tersebut. Satu demi satu, pasukan Taliban berhasil dikalahkan. Melihat Nelson dan Dostum yang berhasil menembus markas mereka, pimpinan pasukan Taliban yang bernama Razan langsung kabur melarikan diri. Dostum yang melihatnya, ia lalu segera mengejar. Para mazar. Setelah memakan waktu cukup lama, mereka mati-matian menghadapi para pasukan Taliban itu. Akhirnya, Nelson dan timnya berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menyelesaikan misinya. Nelson kemudian menemui Sersan Spencer, lalu mengatakan padanya bahwa kita telah berhasil. Lama setelah itu, Nelson baru sadar kalau Dostum tak ada dimanapun. Salah satu rekannya lalu memberitahu bahwa Dostum tadi terlihat pergi mengejar pimpinan Taliban ke wilayah Mazar al-Sharif. Mendengar itu, Nelson teringat kalau di Mazar al-Sharif itu sedang ada Jenderal Atta bersama pasukannya. Karena takut terjadi sesuatu pada Dostum, ia pun langsung segera menuju ke sana. Namun setelah sampai, Nelson kaget ketika melihat ternyata Dostum dan Atta kini telah berdamai. I will let Atta have the city today. Well, you made the right choice. Tomorrow, we'll see. There are no right choices here. Today you are our friend, tomorrow you are our enemy. This is Afghanistan. Be cowards if you leave. And you will be our enemies
that you will always be my brother. Here. Thank you. Sebelum pulang kembali ke negaranya, Nelson teringat sesuatu. Ia lalu mengeluarkan sebuah puing pesawat yang telah menyerang negaranya dan mengembalikan puing pesawat tersebut ke tanah asalnya. Beberapa hari kemudian, setelah misi yang sangat panjang, Nelson pun pulang ke rumah. Ke rumah di mana istri dan anak yang sangat ia cintai sedang menunggunya. Dari balik jendela, istri dan anak Nelson tersenyum bahagia melihat sang ayah telah kembali dengan selamat.